Shalom, sobat pecinta kebenaran. Apa kabar? Saya percaya kita semua berada di dalam berkat, perlindungan, dan anugerah Tuhan. Setiap orang tentu menginginkan hidup yang kekal. Hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkannya. Semua orang perlu bertemu dengan Tuhan Yesus dan percaya kepadanya untuk mendapatkan anugerah hidup yang kekal itu. Ada kisah yang menarik, yaitu bagaimana Yesus dengan sengaja menjumpai seorang perempuan asing, perempuan Samaria. Dalam perjumpaan itu, Tuhan Yesus bimbing perempuan Samaria untuk mengenali keberadaan dirinya dan kebutuhannya. Ia menawarkan solusi bahwa jiwanya yang dahaga tidak akan haus lagi dan dipuaskan. Bagaimana kisah lengkap anugerah hidup yang kekal atas perempuan Samaria itu terjadi? Simak terus video ini sampai selesai. Sobat pecinta kebenaran, dalam video sebelumnya yang berjudul Makna Hidup yang Kekal berdasarkan Yohanes pasal 17 ayat 2 dan 3, kita memahami bahwa esensi hidup yang kekal adalah Tuhan Yesus mengaruniakan hidup yang kekal kepada semua yang mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan percaya kepada Yesus Kristus yang telah selesai menjalankan misinya, sehingga kita yang percaya menjadi miliknya dan terjalin dalam hubungan pribadi dengannya. Kali ini kita akan membahas dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 42. Merupakan kisah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Agar Anda dapat lebih menangkap nuansa percakapan ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang Samaria dan orang-orang Samaria. Setelah Raja Salomo wafat, Israel terpecah menjadi dua. Di sebelah utara disebut kerajaan Israel dan di selatan kerajaan Yehuda. Samaria merupakan ibu kota Israel Utara, dan tentu Samaria ini adalah kawasan yang berada di sebelah utara dari daerah Yudea. Ketika bangsa Israel, yaitu Israel Utara, dikalahkan oleh Asyur, orang-orang Asyur sengaja mengirimkan orang-orang asing ke daerah Samaria sehingga terjadi perkawinan campur antara pendatang-pendatang itu dengan penduduk asli, sehingga keturunan mereka adalah ras campuran, dan tentu juga terjadi sinkretisme, yaitu adanya kepercayaan penyembahan berhala yang dibawa oleh orang-orang asing masuk di sana. Atas dasar inilah orang-orang Yahudi menganggap rendah orang-orang Samaria karena mereka dianggap sebagai orang bukan Yahudi asli, orang-orang asing. Dan orang Yahudi sama sekali tidak mau bergaul dengan orang Samaria, bahkan mereka tidak mau melintasi daerah Samaria sedikit pun. Sebaliknya, orang Samaria juga tidak suka terhadap orang Yahudi. Mereka bangga terhadap identitas mereka, bahkan menyebut diri sebagai Bnei Yisrael atau Sons of Israel, artinya putra-putra Israel. Samaria ini adalah kelompok yang cukup besar dari orang-orang yang meyakini diri sebagai orang yang memelihara agama asli Israel kuno. Mereka menyebut dirinya sebagai penjaga hukum Taurat dan tradisi Yahudi asli. Orang Samaria percaya bahwa pusat ibadah Israel seharusnya tidak di Bukit Sion di Yerusalem, melainkan di Gunung Gerizim. Dalam Yohanes pasal 4 ayat ketiga, Yesus meninggalkan Yudea dan menuju ke Galilea, daerah yang jauh di utara sana. Untuk itu ia harus melintasi daerah Samaria. Dan biasanya orang Yahudi, mereka rela menyeberang sungai Yordan demi menghindari Samaria
dan mereka melintasi, berputar lebih jauh sehingga akhirnya sampai ke Galilea. Nampaknya Yesus sengaja melintasi daerah Samaria itu. Dan sampailah Yesus di sebuah kota bernama Sikar di Samaria. Yesus yang sangat letih dari perjalanan yang panjang, akhirnya ia tiba di tepi sumur Yakub dan ia beristirahat di sana. Saat murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air di sumur itu. Saat itu kira-kira pukul 12 siang. Dan Yesus memulai pembicaraan dengan perempuan itu berkata, "Berilah aku minum." Awalnya pada ayat ke-7, perempuan Samaria itu melihat Yesus sebagai laki-laki biasa yang sedang haus sehingga meminta minum kepadanya. Sesudah diamati dengan jelas, ternyata ia seorang Yahudi sehingga ia dengan penuh keheranan dan merasa tidak senang dan berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Ketika memulai pembicaraan, Tuhan Yesus dalam hikmatnya, ia memulai dengan apa yang dimiliki oleh perempuan Samaria itu. Dengan berkata, "Berilah aku minum," Tuhan Yesus sedang merendahkan posisinya melalui permintaannya. Sebenarnya melalui dialog yang sederhana itu, Tuhan Yesus sedang melakukan satu tawaran kasih. Melalui percakapannya, ia sudah menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak memandang suku, gender, maupun status. Ayat ke-10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Disinilah Yesus mulai ajarannya dan mengajar dengan membandingkan antara air sumur, yaitu air minum, dengan air hidup. Air sumur itu terlihat karena di depan mata dan bersifat jasmani, sedangkan air hidup tidak nampak karena bersifat spiritual. Sehingga perempuan Samaria itu tidak paham tentang perkataan Yesus. Dan ayat 11, perempuan itu berkata, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Bahkan perempuan itu membandingkan Yesus, apakah ia lebih besar dari Yakub, leluhur mereka yang sudah mewariskan sumur itu, dan mereka semua sudah minum air dari sumur itu selama waktu yang sangat panjang. Kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang meragukan karena membandingkan Yesus orang asing ini dengan Yakub leluhur mereka. Sekaligus nada ejekan karena bagaimana Yesus dapat memberi air hidup sementara timba pun ia tidak punya. Dan Yesus tidak menjawab pertanyaan itu, namun ia berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yesus menyampaikan pesan penting, barang siapa yang minum air hidup yang ia tawarkan kepadanya, maka mereka tidak akan haus untuk selama-lamanya. Inilah jawaban bagi perempuan Samaria itu. Jika ia mau minum air hidup itu, maka air hidup itu akan memuaskan jiwanya yang dahaga dan ia tidak akan haus lagi. Bahkan dahsyatnya, air hidup yang ia minum akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
Rupanya perkataan Tuhan Yesus membuat perempuan Samaria itu mengenali dirinya dan mendapatkan jawaban atas kebutuhan jiwanya yang dahaga. Lalu ia berkata, "Berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Tuhan Yesus tidak buru-buru merespon, bahkan berkata, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau telah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyatalah sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Ajaran Yesus yang penuh hikmat dan kuasa membuat perempuan Samaria itu mengenali dirinya sendiri dan kebutuhan dasar, yaitu jiwanya yang dahaga. Kemudian perempuan itu juga mulai mengenali dia. Awalnya ia mengenal Yesus sebagai pria yang haus. Kemudian setelah diamati, ia adalah seorang Yahudi yang menimbulkan keheranan dari perempuan Samaria itu. Kemudian ia melihat Yesus seorang rabi, dan terakhir dia melihat Yesus adalah seorang nabi. Dari sinilah Yesus mulai beralih topik ajaran, yaitu kepada ibadah. Saat itu pusat ibadah orang Samaria adalah di Gunung Gerizim yang mereka banggakan. Tetapi Yesus berkata bahwa ibadah itu tidak terikat pada tempat tertentu, entah itu Gunung Gerizim atau di Yerusalem. Saatnya sudah tiba bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Perempuan Samaria itu menjawab, ia tahu jika Mesias yang disebut Kristus itu datang, Mesias juga akan memberitahukan mereka segala sesuatu seperti yang sudah ia dengar saat itu. Perempuan Samaria yang merasa mendapatkan jawaban yang berharga, ia segera bergegas meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota dan bersaksi kepada orang-orang di kota itu. Yesus mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Dan banyak orang Samaria dari kota itu yang menjadi percaya oleh karena kesaksiannya. Kemudian mereka bersama-sama pergi menjumpai Yesus. Sobat semua, dapat disimpulkan bahwa siang itu perempuan Samaria mendapatkan lawatan Tuhan. Dan di sumur Yakub ia dapat bercakap-cakap dengan Tuhan yang sengaja menjumpainya. Ia mendapatkan anugerah sehingga menerima air hidup dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Iman dan responnya menjadikan perempuan Samaria itu saksi Tuhan bagi orang-orang di kotanya. Dan banyak dari mereka yang menjadi percaya, walaupun mereka sebelumnya tidak pernah mendengar tentang Yesus dan melihatnya membuat mujizat. Kiranya kisah tentang perempuan Samaria ini menggugah kita yang juga telah menerima anugerah. Tuhan dapat menjadikan kita saksinya jika kita mau memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi mereka yang belum percaya. Terima kasih untuk sobat semua yang sudah menonton video ini dan mendukung dalam doa channel ini agar terus dapat memproduksi video-video yang kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa pada video mendatang. Tuhan memberkati.